Dipersembahkan oleh dan didukung oleh segala yang ada dalam hidupku. Ku sadari semua milikmu. Ku hanya hamba-Mu yang berlumur dosa. Tunjukkan aku jalan lurus-Mu untuk menggapai surga-Mu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memuja-Mu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh. Ku mohon ridho dan ampunan-Mu. Tunjukkan aku jalan lurus-Mu untuk menggapai surga-Mu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memuja-Mu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh. Ku mohon ridho dan ampunan-Mu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memuja-Mu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh. Ku mohon ridho dan ampunan-Mu. Ku mohon ridho dan ampunan-Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bitauhidi wa dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum biistiqamati ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Pemirsa TV-Mu yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semuanya tetap dalam keadaan iman dan Islam, sehat walafiat, dan tetap bersemangat untuk kita beribadah, menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan ini. Pada episode yang terdahulu sudah kita bahas tentang bagaimana capaian puasa kita secara individual. Kita melakukan evaluasi diri mengenai kehidupan kita ini setelah kita berpuasa, dan melakukan muhasabah bagaimana karakter manusia bertakwa itu telah kita capai dan telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Pada episode kali ini saya akan menjelaskan secara sekilas tentang bagaimana takwa dalam ukuran yang bersifat kolektif atau dalam ukuran yang bersifat kebangsaan.
Kalau kita sekali lagi kembali membaca Al-Baqarah 183, perintah untuk berpuasa itu ditujukan kepada alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Ini dalam pendekatan sosiologis bisa berarti bangsa yang beriman. La'allakum tattaqun juga bisa berarti agar kamu sekalian menjadi bangsa yang bertakwa. Kalau ini kita kaitkan dengan firman Allah di dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 96, di situ Allah memberikan kepada kita penjelasan mengenai bagaimana berkah yang diberikan oleh Allah bagi bangsa yang beriman dan bertakwa kepadanya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya suatu bangsa itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka sungguh Allah benar-benar akan membuka bagi bangsa yang beriman bertakwa itu berkah dari langit dan dari bumi. Dari segala penjuru berkah Allah itu diberikan dan dibentangkan bagi manusia yang beriman dan bertakwa. Tetapi sebagian besar manusia itu mendustakan Allah, dan karena itu maka Allah menghukum mereka sebagai akibat dari perbuatan dosa yang telah mereka lakukan. Pemirsa yang dirahmati Allah, kata berkah ini sering sekali kita dengar. Sebagian kita menyebut berkat, yang kadang-kadang berkat itu dikaitkan dengan ya sekedar hidangan yang kita bawa ketika kita habis mengikuti suatu hajatan. Kalau di kampung-kampung itu berkatnya dibawa pulang. Berkah juga seringkali dikaitkan dengan misalnya kalau ada orang yang menikah, kita berdoa semoga Allah memberkahi pernikahan mereka. Dan kalau kita kaitkan dengan ayat ini, ada beberapa penjelasan yang bisa menjadi dasar pemahaman kita mengenai apa sesungguhnya yang dimaksud dengan berkah itu. Di situ disebutkan dalam bentuk jamak barokat, berkah-berkah. Jadi tidak hanya satu tapi banyak. Yang menurut Imam Nawawi, berkah itu artinya adalah bertumbuh atau berkembang. Sehingga bagaimana Allah memberikan berkah dari langit dan dari bumi ini, maka apa yang diberikan oleh Allah dari langit dan dari bumi itu bertumbuh dan berkembang menjadi rizki yang luar biasa. Kemudian Al-Asfahani menyebutkan berkah itu adalah punggung atau dada dari unta yang menonjol. Bahasa kampung saya itu punuk. Bahasanya itu punuk, sesuatu yang dia itu muncul ya, yang tinggi itu. Kalau kita perhatikan unta itu kan ada bagian yang tinggi, yang biasanya memang mereka yang mengendarai unta itu memegang punuk atau punggung itu. Sehingga dia juga bisa berarti sesuatu yang juga tumbuh, sesuatu yang menonjol. Yang kalau ini dikaitkan dengan perbuatan manusia, maka perbuatan kita itu tidak berhenti sebatas yang kita kerjakan, tapi terus tumbuh dan terus berkembang. Nah, dalam kaitan dengan ayat yang saya bacakan tadi, bagaimana iman dan takwa itu menjadi sebab Allah membuka pintu berkah. Tentu saja kita kembali kepada ciri-ciri manusia yang bertakwa, dan secara kolektif bagaimana bangsa yang bertakwa itu. Bangsa yang bertakwa adalah bangsa yang senantiasa jujur, dan puasa itu mengajari kita kejujuran. Puasa itu mengajari kita untuk menjadi orang yang senantiasa berbuat baik, apakah dilihat manusia ataupun tidak dilihat oleh manusia. Akan tetapi dalam ayat ini dijelaskan, Allah sudah jelas memberikan kepada mereka janjinya agar berkah itu terbuka, maka syaratnya adalah iman dan takwa. Tetapi sebagian besar manusia itu mendustai ajaran agama Allah. Walakin kadzabu,
Mereka justru mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan ajaran agama Allah, sehingga kemudian bangsa-bangsa itu dihancurkan, bangsa-bangsa itu jangankan mendapatkan berkah, bangsa itu justru mendapatkan laknah dan berbagai macam kerusakan yang dialami karena perbuatan dosa yang secara kolektif mereka lakukan. Bagaimana kemudian bangsa itu dihancurkan oleh Allah dan apa akibatnya, kita akan bahas pada sesi yang berikutnya. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, menyambung yang sudah kita bahas pada sesi yang sebelumnya tentang bagaimana Allah menghukum bangsa-bangsa yang mendustakan ajaran-ajarannya. Allah mengingatkan kita dan memerintahkan kita untuk melakukan traveling atau belajar dari bangsa-bangsa yang terdahulu, bagaimana Allah itu membinasakan masyarakat dan bangsa yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Di dalam surat Ali Imran ayat 137 yang merupakan rangkaian ayat-ayat tentang ciri-ciri manusia yang bertakwa, Allah berfirman, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fangduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sungguh telah berlaku hukum-hukum Allah bagi umat yang terdahulu. Maka hendaknya kamu menjelajah dunia, berjalan di muka bumi, traveling around the world, dan kamu perhatikan bagaimana Allah itu membinasakan bangsa-bangsa yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya, mendustakan ayat-ayatnya. Pemirsa, al-mukadzibin memang dalam kajian-kajian tafsir di tanah air kita lebih banyak dimaknai sebagai pendekatan yang berkaitan dengan teologis, yaitu orang-orang yang kafir yang tidak mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya. Tetapi kalau kita kembali pada makna al-mukadzibin yang berasal dari kata-kata kadzaba, yang artinya berbohong, kadzib orang-orang yang bohong itu, sesungguhnya berbohong itu punya pengertian yang lebih luas. Orang yang korupsi itu berbohong. Sehingga kalau kemudian ayat ini kita kaitkan dengan bagaimana bangsa itu hancur, apakah ada di dunia ini bangsa yang korupsinya merajalela menjadi bangsa yang berjaya? Apakah ada bangsa yang masyarakatnya terus-menerus membuat kerusakan di muka bumi, merusak alam, mengeksploitasi kekayaan alam secara berlebih-lebihan menjadi bangsa yang berjaya? Muhammad As'ad ketika menerjemahkan La tufsidu fil ard, dia menerjemahkan do not make any corruption in the world. Jadi dia menerjemahkan fasad itu dengan korupsi. Karena itu maka hukum Allah sudah berlaku dari sejak zaman sebelum Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu itu dijelaskan oleh Al-Quran sebagai bangsa yang hebat, yang banyak melakukan pembangunan. Tetapi karena mereka itu mendustakan ajaran Allah dan Rasul-Nya dan berlaku korupsi, membuat kerusakan di muka bumi, maka bangsa-bangsa itu tinggal sejarah. Namanya ada, tapi jejak-jejak sejarah dan arkeologisnya sudah tidak ada sama sekali. Kita lihat bagaimana bangsa-bangsa zaman sekarang. Ada negara yang dulunya sangat hebat, yang bahkan kemudian berbagai event dunia, olahraga misalnya dikaitkan dengan bangsa itu. Tetapi karena mereka itu korup, bangsa itu sekarang menjadi bangsa yang tidak lagi berjaya. Bahkan sebagian besar kehidupannya itu bergantung dari negara yang lainnya. Karena itu maka kunci kita untuk menjadi bangsa yang berjaya, yang Allah memberikan berkahnya dari semua rezeki yang ada, adalah beriman dan bertakwa. Karena itu maka hadis Nabi yang juga populer, yang mungkin sebagian besar kita hafal, memerintahkan kita untuk senantiasa menjadi orang yang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir.
fa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kamu sekalian menjadi orang yang jujur, karena jujur itu akan mengantarkan kamu untuk senantiasa berbuat baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia, dan itu akan membawamu masuk surga. Iyyakum wal kadhiba, dan hendaknya kamu menjauhi dusta, menjauhi kebohongan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya kebohongan itu adalah pangkal dari berbagai macam kejahatan, akan membuat kamu senantiasa berbuat dosa dengan dusta itu. Fa innal fujur yahdi ilan nar, dan dosa itu akan menyeretmu masuk ke dalam neraka. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita melakukan evaluasi terhadap kehidupan kebangsaan kita. Bangsa kita ini mayoritas penduduknya beragama Islam. Kalau menurut beberapa survei, umat Islam Indonesia ini termasuk umat yang sangat taat menjalankan ibadah mahdhoh, termasuk ibadah puasa. Sebagian besar umat Islam di Indonesia ini berpuasa, terutama pada masa-masa hari-hari awal ya. Kalau hari-hari akhir ini mungkin sudah banyak yang bolong-bolong, atau mungkin banyak juga yang sekarang ditingkatkan. Karena ada sebutan di masyarakat itu puasa gendang ya, yang di depan sama di belakang dipenuhi tapi tengahnya kosong. Tapi saya kira pemirsa TV-mu tidak termasuk yang seperti itu. Bangsa ini masih tetap saja berkutat dengan berbagai macam masalah dan tidak segera terangkat derajatnya menjadi bangsa yang sejahtera. Saya kira sebagiannya karena memang bangsa kita ini belum mampu meninggalkan kebiasaan bohong, korupsi masih merajalela, dan karena itu maka bangsa kita belumlah menjadi bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Mudah-mudahan dengan kita berpuasa, kita menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, dan mudah-mudahan kita sekalian bangsa Indonesia menjadi bangsa yang muttaqin, bangsa yang bertakwa, dan karena itu maka barokah Allah akan dibentangkan untuk bangsa dan negara kita yang tercinta. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, saya Hilman Latif, Ketua Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengajak Anda untuk menunaikan zakat, infak, sedekah melalui Lazismu sebagai salah satu lembaga amil zakat nasional di Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Demikian dari saya. Terima kasih atas kerjasama Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya mengajak kepada kaum muslimin, khususnya warga Persyarikatan Muhammadiyah, untuk menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan sedekah. Ramadan adalah bulan di mana kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak sedekah sebagai amalan yang utama. Mari kita menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kita melalui Lazismu agar bantuan kita, sedekah kita dapat terdistribusi dengan sebaik-baiknya, agar dapat tersampaikan dan termanfaatkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Jangan lupa untuk menyalurkan zakat melalui Lazismu bisa disalurkan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih.
nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.